Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang memilih jurnal internasional bereputasi, baik untuk kita baca dan tentunya nantinya kita gunakan untuk menulis artikel atau kita kutip, maupun untuk mengirimkan artikel kita untuk diterbitkan. Jadi kita harus hati-hati ya, karena banyak sekali jurnal internasional yang tidak bereputasi atau yang sering disebut dengan jurnal predator ya, atau bogus ya, journals. Nah, dalam buku saya ini yang berjudul Masalah dan Solusi dalam menulis artikel jurnal internasional bereputasi, saya membahas berbagai masalah yang bisa kita alami dalam menulis artikel jurnal internasional. Dan salah satunya adalah masalah dalam memilih jurnal yang bagus ya, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat ya, dan tepat kepada kita, maupun bisa kita gunakan sebagai tempat di mana kita menerbitkan tulisan kita. Nah, ini beberapa permasalahan yang mungkin kita alami dalam menulis artikel jurnal internasional. Pertama, menjamin ya, penelitian kita sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai standar internasional. Nah, tentu ini lebih fokus kepada metodologi penelitian. Nah, jadi kita harus hati-hati dan menjaga sehingga metode yang kita pakai tidak aneh ya, bagi pembaca internasional. Sehingga ketika orang membacanya, orang yakin ya, bahwa data yang kita peroleh ya adalah data yang benar dan bisa dipercaya. Jadi oleh sebab itu kita harus melakukan penelitian tersebut ya sesuai standar, sesuai metode yang umum berlaku ya dalam bidang ilmu tertentu atau tentang topik penelitian tertentu. Jadi kita bisa mempedomani bagaimana orang lain melakukan penelitian serupa ya di tempat lain ya, dari membaca publikasi mereka ya, yang terbit di jurnal yang bereputasi juga ya, jadi tidak di jurnal-jurnal yang abal-abal. Yang kedua, menyesuaikan retorika dan fitur linguistik artikel sesuai standar internasional. Nah, ini juga bagaimana pola retorikanya dan bagaimana fitur linguistiknya. Misalnya fitur linguistik salah satunya adalah tenses misalnya dan juga voice ya, apakah dalam bagian-bagian tertentu kecenderungan penulis dalam satu bidang ilmu atau tentang satu topik penelitian menggunakan pasif atau aktif ya, pola kalimat aktif atau pasif, dan juga ya penggunaan ciri-ciri linguistik yang lain ya, seperti penggunaan discourse ya, marker atau penanda wacana, dan juga meta ya, meta discourse ya. Kecenderungan itu akan secara tidak langsung akan kita pelajari dengan banyak kita membaca artikel jurnal internasional yang bereputasi dalam satu bidang ilmu atau tentang satu topik penelitian. Yang ketiga, mendapatkan referensi yang berkualitas dari jurnal-jurnal internasional ya, sehingga kita bisa yakin dan percaya informasi yang kita baca itu berkualitas ya, dan baru ya, untuk kita gunakan
untuk kita kutip dalam artikel kita. Yang keempat, menulis artikel dengan bahasa Inggris ya, dengan baik dan benar. Nah, ini memang tidak mudah karena banyak jurnal yang meminta penulis untuk minta bantuan pada native speaker atau penutur asli bahasa Inggris mengedit atau mengoreksi draft artikel kita, dan ini tentu tidak mudah kita peroleh. Kalau kita misalnya peroleh juga harus berbayar ya, tidak ada yang gratis. Nah, tapi sebagian jurnal tidak meminta itu ya. Nah, kalau kita punya akses ke native speaker ya kita bisa manfaatkan ya, kalau tidak ya mungkin kita minta bantuan kepada orang yang kita yakini bisa mengoreksi, mengedit tulisan kita sehingga bahasa Inggrisnya sesuai standar internasional. Biasanya di universitas ada pusat-pusat bahasa atau unit bahasa asing ya, di antaranya adalah bahasa Inggris. Nah, biasanya mereka memiliki orang-orang yang mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan sekaligus mampu memberikan masukan kepada kita ya, sebagai penulis kalau kita kurang yakin dengan kualitas bahasa Inggris kita. Yang kelima adalah memilih jurnal untuk menerbitkan ya, draft artikel kita. Jadi kita tidak bisa sembarangan memilihnya. Nah, sering karena kita ingin tulisan kita terbit cepat, kita memilih jurnal-jurnal yang dikategorikan sebagai predator ya. Banyak mahasiswa pasca sarjana maupun dosen-dosen muda karena tergiur, karena tertekan ya, supaya punya publikasi di jurnal internasional secepatnya, mereka memilih jurnal-jurnal yang tidak profesional, jurnal-jurnal yang disebut dengan ya predator tadi, atau jurnal bogus atau abal-abal. Lalu yang keenam, menyikapi komentar atau saran ataupun keputusan dari editor maupun reviewer jurnal. Bagaimana kita menyikapinya ya. Karena kesuksesan seorang penulis salah satunya ditentukan oleh bagaimana dia menyikapi komentar reviewer ya. Kadang-kadang komentarnya sangat panjang, sangat detail ya, sehingga penulis kesulitan mengikutinya ya, memperbaiki draft artikelnya sesuai permintaan reviewer. Dan banyak juga yang tidak mau ya, memperbaikinya, sehingga tidak lagi mengembalikan tulisannya ke jurnal yang telah mereview draft artikelnya. Nah, ini beberapa cara untuk menghindari jurnal yang disebut dengan bogus journals atau jurnal abal-abal. Yang pertama kita lihat dari publication fee atau sering disebut dengan APC ya, Article Publishing Charge ya, biaya menerbitkan tulisan itu. Nah, tidak semua jurnal berkualitas itu berbayar ya. Namun juga tidak semua jurnal berbayar itu tidak berkualitas ya. Jadi kita perhatikan aspek lainnya, ciri lainnya ya. Salah satunya yaitu apakah jurnal tersebut ya berbayar atau tidak. Apakah dia mengenakan APC tadi ya, Article Publishing Charge tadi. Nah, kalau berbayar, nah oke, kita lihat ke aspek yang lain ya. Misalnya high publication frequency. Nah, ini kita lihat juga berapa kali terbitnya per tahun ya. Normalnya, idealnya sebuah jurnal itu terbit hanya beberapa kali saja, 2 kali ya, 3 kali, 4 kali ya. Nah, kalau sudah terbit misalnya tiap bulan ya, 12 kali setahun, nah kita perlu mencurigainya ya, bahwa ini kemungkinan
masuk ke dalam kategori jurnal yang abal-abal. Nah, jadi jangan kita langsung saja ya, karena ini cepat bisa menerbitkan tulisan kita, lalu kita pilih ya jurnal ini. Yang ketiga, extremely high acceptance rates. Nah, juga ini setiap kali terbit itu berapa artikel yang dimuat ya. Kalau sudah misalnya sampai 50, 100, nah ini sudah menunjukkan bahwa jurnal ini adalah jurnal masuk kategori abal-abal. Jadi misalnya berbiaya ya, berbayar, lalu sering terbitnya, lalu setiap terbit memuat begitu banyak artikel. Nah, kita semakin yakin bahwa jurnal yang kita pelajari itu ya ini masuk ke dalam kategori jurnal abal-abal. Berikutnya kriterianya adalah berapa lama proses mempersiapkan ya, atau mengedit atau mereview tulisan tersebut sampai dia terbit. Nah, biasanya di halaman pertama artikel jurnal yang sudah terbit pada jurnal tertentu itu disebutkan ya, kapan artikel itu diterima, kapan dia direview, kapan dia ditetapkan bisa diterbitkan, dan kapan dia terbit. Jadi ada bulannya, ada tanggalnya, sehingga kita bisa mempelajari berapa lama proses sebuah artikel mulai dari pengiriman atau diterima oleh jurnal sampai ke dia betul-betul terbit ya. Kalau hanya hitungannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terlalu cepat ya. Berarti jurnal itu masuk ke dalam kategori jurnal yang short wait time-nya ya. Tapi kalau sudah setahun ya, kadang-kadang sampai 2 tahun, nah ini berarti proses review dan pengeditan artikel ini sangat serius ya, sehingga kita yakin artikel yang terbit di situ ya sudah bebas dari segala kekurangan ya, baik dari kekurangan retorika, kekurangan metode, kekurangan bahasa ya, dan lain-lain, sehingga artikelnya menjadi berkualitas secara keseluruhan. Faktor lain yang perlu kita pelajari adalah kualitas artikel yang terbit di jurnal tersebut ya. Jadi campur, ada yang menurut kita sangat bagus, ada yang tidak bagus, jadi bercampur ya. Low atau uneven quality ya, atau ya sebagian besar tidak bagus ya, yang terbit di jurnal tersebut ya. Jadi kita perlu mempelajari artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal tersebut untuk kita tetapkan apakah jurnalnya berkualitas atau bereputasi atau tidak. Berikutnya, obscure review editorial board members ya. Jadi kalau kita berasal dari satu bidang ilmu tertentu, pastilah kita memahami atau kenal dengan orang-orang yang terkenal, yang hebat, yang pakar dalam satu bidang ilmu ya. Jadi kalau kita menjadi anggota aktif dalam satu bidang ilmu dan sering membaca artikel di jurnal, kita pasti kenal ya, walaupun hanya kenal nama ya, orang-orang yang secara umum sudah diakui sebagai pakar ya. Nah, kalau kita lihat pada jurnal tertentu, apakah orang-orang yang berada di situ ya, yang masuk ke dalam anggota editorial board ya, maupun reviewernya ya, apakah orang-orang terkenal, orang-orang yang kita anggap berkualitas atau tidak ya. Jadi kalau orangnya tidak ada yang kita kenal ya, mungkin kita ya anggap orang-orangnya orang baru atau bukan orang yang berasal dari satu bidang ilmu atau satu topik penelitian, maka kita anggap ya mereka bukanlah pakar ya, dari satu bidang ilmu. Lalu yang terakhir, kita untuk memastikan, meyakinkan kita apakah sebuah jurnal
itu termasuk ke dalam jurnal yang suspek atau diduga bogus atau predator, itu bisa kita lihat pada uh, Jeffrey Beall's List of Predatory Journals, daftar yang dikeluarkan oleh Jeffrey Bealls, ya, tentang jurnal-jurnal yang berpotensi atau mungkin, ya, menjadi jurnal predator tadi. Ya, ini alamatnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, kita ketikkan penerbit maupun nama jurnal yang kita pelajari, yang sedang kita pelajari di dalam daftar ini. Nah, kalau ada, maka sebaiknya kita hindari, ya, supaya kita tidak terjebak, ya, ke dalam jurnal yang abal-abal. Nah, ini cara lain, ya, bagaimana kita mengecek, ya, jurnal bereputasi, yaitu dengan membuka laman website, ya, skimago.com atau Thomson Reuters, ya, atau ini Jeffrey Bealls tadi, ya. Jadi di Skimago ini akan kita perhatikan berikutnya. Nah, ini cara lain mengecek jurnal predator tadi di scholarlyoa.com, ya. Nah, ini contoh website atau laman Skimago Journal ranking tadi. Ini jurnal-jurnal yang diindeks, ya, oleh Scopus atau jurnal-jurnal yang bereputasi. Kita bisa ketikkan saja judul nama jurnal yang kita cari di laman ini, lalu nanti akan keluar apakah ada di sini atau tidak. Nah, memang jurnal-jurnal yang baru saja di indeks Scopus belum ada di daftar ini, ya, sehingga kita tidak bisa memutuskan, menentukan apakah sebuah jurnal itu terindeks Scopus atau bereputasi atau tidak, ya, hanya dengan melihat dari laman ini atau website ini, ya. Kita gunakan cara lain, yaitu dengan membuka websitenya jurnal tersebut, lalu kita lihat di sana siapa saja yang atau organisasi apa saja yang mengindeks jurnal tersebut. Nah, ini misalnya salah satu jurnal yang terindeks Scopus, yaitu Indian Journal of Science and Technology. Nah, tetapi di catatan di sini kita bisa lihat, ya, bahwa jurnal ini sejak 2000 jurnal ini sudah discontinued atau cancel. Jadi di indeks oleh Scopus itu atau coveragenya itu hanya dari 2012 sampai 2016. Nah, jadi setelah itu, ya, menurut data ini jurnal Indian Journal of Science and Technology tidak lagi terindeks Scopus. Artinya jurnal ini sudah discontinued dan jangan kita pilih, ya, baik untuk kita baca artikelnya maupun untuk kita jadikan tempat kita menerbitkan tulisan kita. Nah, ini ketika kita tadi sebuah jurnal walaupun ada di webnya SJR tadi, ya, Skimago Journal Ranking tadi, kita perlu membuka alamat web dari jurnal tersebut untuk melihat jurnal tersebut, ya, terbit berapa kali dalam setahun. Nah, ini kita lihat di sini, kita lihat di bawah topik archives, ya. Archives ini adalah catatan tentang artikel-artikel yang terbit atau volume-volume yang terbit sebelumnya. Ini tahun 2018 saja ini sudah terbit, ya, baru bulan Oktober itu sudah 38 kali. Jadi ini betul-betul jurnal yang short, ya, short time wait-nya, ya, sangat-sangat sedikit dan begitu banyak tulisan yang diterbitkan di dalam jurnal ini setiap kali terbit dan begitu sering terbitnya di setiap tahun. Jadi ini bisa kita yakini bahwa jurnal seperti ini adalah jurnal yang
abal-abal. Nah, ini juga ya kelanjutan dari jurnal yang tadi, bahwa di webnya, di alamat webnya, jurnal ini tidak lagi mencantumkan bahwa di jurnal ini terindeks oleh Scopus, walaupun tadi masih ada di SJR, ya, karena dia sudah cancel atau discontinued, maka di sini tidak lagi dicantumkan ya Scopus. Ya, ini masih jurnal Indian Journal of Science and Technology. Ya. Jadi tidak cukup hanya ditemukan di SJR bahwa jurnal itu masih terindeks Scopus atau tidak. Kita lihat catatan tadi, coveragenya. Ya. Nah, kalau sudah discontinued ya sudah, ya, berarti jurnal itu tidak lagi terindeks Scopus. Atau untuk meyakinkan kita, lihat di web, alamat web jurnal tersebut. Nah, di sini ternyata tidak lagi mencantumkan bahwa jurnal ini diindeks oleh Scopus. Nah, bisa juga di laman SJR tadi kita lihat ya, di bagian bawahnya itu ada dialog ya antara penulis dengan pengelola SJR ya. Nah, di sini namanya Elena Correra ya. Ini ada pertanyaan, Sundar Singh bertanya, is the journal currently Scopus index or not? My paper is approved for publication in January 2019. Di orang ini, Sundar Singh ini ragu apakah jurnal yang dia tuju ya masih terindeks Scopus atau tidak. Lalu si Elena Correra dari SJR ini menjawab, dia Sundar Singh, articles published in 2018 are not over yet. Ya. Ini tahun 2018 di bulan September. 2018 indicators will not be available until June 2019. Ya, we cannot see what will happen in the future ya with the journal. Ya. Jadi dia tidak bisa memastikan apakah jurnal itu masih terindeks Scopus atau tidak, karena pengumuman atau update informasi di SJR itu keluarnya pada bulan Juni ya, pada setiap tahun. Okay. Jadi apakah pada tahun tertentu, misalnya sekarang ini pada bulan Desember 2020, apakah sebuah jurnal masih terindeks Scopus atau tidak, itu tidak bisa dipastikan ya. Karena nanti pengumumannya baru akan keluar pada bulan Juni 2021. Nah, kalau misalnya sebuah jurnal masih terindeks Scopus, ya maka artikel yang terbit di jurnal tersebut pada tahun 2020 ya, mulai Juli 2020 sampai Juni 2021 atau sampai Mei 2021, maka itu berarti terindeks Scopus. Jadi dia tidak bisa memastikan ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Ya, kita sebaiknya mempelajari kriteria-kriteria yang lain. Misalnya tadi, apakah berbayar atau tidak, apakah terbitnya sering setiap tahun ya atau tidak, apakah setiap terbit ya, jumlah artikel yang dimuat itu sedikit atau banyak, dan apakah wait time-nya itu sangat pendek atau cukup lama. Jadi gunakan kriteria atau indikator ya, indikator yang lain ya, untuk menentukan sebuah jurnal apakah abal-abal atau tidak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang panduan atau pedoman memilih jurnal internasional bereputasi. Jadi kita jangan gegabah, jangan terlalu cepat memutuskan, oh saya akan menerbitkan tulisan saya di jurnal ini, padahal kita belum tahu banyak tentang jurnal tersebut. Jadi kita perlu mempelajarinya supaya kita tidak terjebak ya pada jurnal abal-abal, sebab nanti kalau sebuah tulisan sudah terbit di jurnal tertentu
kita sudah susah ya menarik tulisan tersebut untuk diterbitkan di jurnal lain ya. Karena artikel itu mungkin sudah tersebar ya, dan mungkin juga sudah dibaca orang ya. Nah, lalu ketika kita menggunakan tulisan tersebut untuk misalnya kenaikan pangkat ya, atau untuk kita ajukan ke kenaikan jabatan ke guru besar ya, mungkin saja tidak memenuhi syarat. Jadi kita rugi ya, sebuah tulisan yang sebuah artikel yang kita persiapkan dengan begitu baik ya, dengan waktu yang lama, tetapi terbit di jurnal yang dikategorikan sebagai jurnal abal-abal. Jadi kita harus hati-hati supaya tidak kecewa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.